Selamat pagi, salam pertanian. Perkenalkan, nama saya Daniel Simamora dengan NIM 2103010058 dari Prodi Agroteknologi. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang pentingnya penunasan di lahan pertanian. Terima kasih. Kita mengetahui pentingnya penunasan kelapa sawit dapat mendukung produktivitas berat jenjangan rata-rata di suatu lahan pertanian. Karena jika kita menunas pelepah kelapa sawit, maka berat jenjangan rata-rata dalam suatu lahan pertanian kita bisa meningkat. Karena dalam penunasan itu tujuan kita yaitu untuk mempermudah para karyawan panen kita untuk melihat basis buah matang dalam suatu lahan pertanian itu. Makanya dalam suatu lahan pertanian ini sangat dibutuhkan penunasan atau disebut dengan pruning. Baiklah, adapun tujuan penunasan yaitu pertama untuk memudahkan pengamatan buah matang. Pemanen kita akan memudahkan pengamatan buah matang jika tunas dari pokok kelapa sawit kita tertata dengan rapi. Yang kedua itu memudahkan penyerbukan secara alami oleh serangga yaitu Elaedobius cameronicus. Serangga ini adalah sejenis kumbang yang membantu penyerbukan kelapa sawit sehingga populasinya sangat penting untuk meningkatkan produksi tanaman. Jadi jikalau pelepah kelapa sawit berantakan di suatu pokok kelapa sawit, maka itu akan menyebabkan serangga Elaedobius cameronicus ini mengalami penyulitan dalam berpopulasi. Yang ketiga itu ada dalam suatu lahan pertanian akan terjadi sanitasi yang menyebabkan pokok-pokok tanaman sawit kita akan terhindar dari hama dan penyakit. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis penunasan di suatu lahan pertanian. Dalam pokok sawit itu ada 3 jenis teknik-teknik penunasan, yaitu teknik penunasan yang dimaksud dengan teknik penunasan songgo 1. Teknik penunasan songgo 1 ini adalah TBS kita atau tandan buah segar kita hanya mempunyai satu pelepah saja di bawahnya. Artinya di bawah TBS itu tidak banyak pelepah, hanya satu pelepah saja. Itu akan memudahkan pemanen kita untuk melihat buah yang matang. Jadi biasanya kalau penunasan songgo 1 ini biasanya tanaman kita berumur 4 tahun atau disebut dengan TM1, tanaman menghasilkan tahap pertama. Yang kedua itu ada jenis songgo kedua. Songgo 2 itu artinya di bawah TBS kita atau tandan buah segar kita terdapat 2 pelepah saja. Artinya yang pelepah-pelepah lain yang sudah kering yang di bawah pokok sawit kita itu ditunas. Itu juga dapat memudahkan para pemanen kita untuk melihat buah segar kita. Baru yang ketiga itu ada songgo ketiga. Songgo ketiga ini maksudnya di bawah TBS kita ada 3 pelepah sawit, yang lainnya itu ditunas ataupun di pruning ya, dipotong. Biasanya kalau penunasan songgo 3 ini dilakukan pada tanaman-tanaman atau pada pokok sawit TM3, artinya itu tanaman yang menghasilkan tahap ketiga, artinya sudah berumur 10 tahun ke atas. Di suatu lahan pertanian, baik pertanian rakyat maupun lahan pertanian yang dimiliki oleh perusahaan, baik swasta maupun yang dimiliki pemerintah, kita pasti menemui di suatu pokok itu ada pelepah kering, namun pangkalnya itu masih hijau. Kita tahu jika pelepah kering yang pangkalnya masih hijau itu masih menyerap unsur hara dari
pokok itu sendiri. Tetapi penyerapan unsur hara itu akan menjadi sia-sia karena di pelepah kering itu, namun pangkalnya masih hijau itu, akan menimbulkan penyerapan unsur hara yang sia-sia karena tidak ada lagi timbal balik antara si pelepah yang telah kering terhadap tumbuhan dalam proses fotosintesisnya. Maka penunasan ini perlu dilakukan terhadap pelepah-pelepah yang telah kering, karena itu menyerap unsur hara yang sia-sia itu akan merugikan tumbuhan itu sendiri. Maka tumbuhan itu sendiri akan terhambat proses fotosintesisnya. Untuk itu kita melakukan penunasan ini juga untuk mendukung proses fotosintesis dari pokok sawit itu sendiri. Maka kita harus melakukan proses pruning ataupun proses penunasan ini secara teratur atau sesuai dengan prosedur kerja. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah dasar agronomi. Saya Daniel Simamora mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.